Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas kami tentang pengukuran statistika sebagai tugas kelompok mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif. Baik, saya akan mulai presentasinya. Di sini anggota kelompok kami adalah Muhammad Fakih Kurniawan, Muhammad Ihsanur Arifin, Khonitatul Khairos, Hendra Gunawan, Abdi Nugraha Pratama, Lina Thaniatur Rohmah, dan Alia Maulidatur Rohmah. Baik, untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh Muhammad Fakih Kurniawan. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada Ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya di sini akan baca materi yang pertama, yaitu pentingnya skala pengukuran. Skala pengukuran adalah pedoman untuk menguantifikasi atau mengklasifikasikan data variabel. Pemahaman ini krusial untuk menentukan metode analisis statistik yang tepat. Yang pertama itu klasifikasi data, mengatur data ke dalam kategori yang sesuai. Yang kedua, analisis statistik, menentukan metode analisis yang paling efektif. Jadi skala pengukuran itu sangat penting karena menjadi landasan dalam mengklasifikasikan dan menganalisis data secara kuantitatif. Jadi pemahaman yang baik tentang skala pengukuran membantu peneliti memilih metode statistik yang tepat sehingga menghasilkan kesimpulan yang akurat dan bermakna. Maksud dari penjelasan dari klasifikasi data yaitu untuk mengatur data ke dalam kategori yang sesuai berdasarkan karakteristik yang relevan dan memastikan bahwa setiap data point ditempatkan dengan tepat sesuai dengan sifatnya. Penjelasan dari analisis statistik yaitu menentukan metode analisis yang paling efektif untuk data yang kita dikumpulkan dan memastikan bahwa analisis yang digunakan sesuai dengan skala pengukuran data. 4 jenis skala pengukuran. Stephens memperkenalkan 4 jenis utama skala pengukuran data, yaitu nominal. Pertama itu nominal. Definisi: skala yang digunakan untuk mengklasifikasikan data ke dalam kategori-kategori yang tidak memiliki urutan atau tingkatan. Contohnya seperti warna, merah, biru, hijau, atau agama, Islam, Kristen, atau Hindu. Yang kedua itu ordinal. Ordinal ini adalah skala yang digunakan untuk mengklasifikasikan data ke dalam kategori yang memiliki urutan atau tingkatan. Tetapi perbedaan antara kategori tidak memiliki arti matematis yang tetap. Contohnya tingkat pendidikan SD, SMP, SMA. Nah, seperti itu. Yang ketiga, interval. Definisi interval itu skala yang memiliki urutan dan jarak yang sama antar nilai, tetapi tidak memiliki titik nol yang sejati. Contohnya suhu dalam derajat Celcius atau Fahrenheit skor IQ. Yang keempat yaitu rasio. Definisi skala rasio yang memiliki urutan, jarak yang sama antar nilai, dan titik nol yang sejati yang menunjukkan tidak adanya kuantitas yang diukur. Contoh, berat badan, tinggi badan, pendapat usia. Baik, materi selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Fakih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh
Alia Maulidatur Rahmah. Padanya dipersilahkan. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi dari saudara Fakih. Yang pertama yaitu skala nominal. Skala nominal adalah skala yang paling sederhana, hanya untuk mengklasifikasi data ke dalam kategori tanpa urutan atau tingkatan. Dan skala nominal ini memiliki karakteristik utama. Yang pertama, data dikategorikan berdasarkan nama, label, atau simbol. Yang kedua, tidak memiliki urutan atau hierarki. Yang ketiga, yaitu angka hanya sebagai label, tanpa makna kuantitatif. Contoh skala nominal yaitu jenis kelamin, seperti laki-laki dan perempuan. Dan contoh yang kedua juga yaitu agama, seperti agama Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha. Selanjutnya adalah jenis skala pengukuran. Yang kedua yaitu skala ordinal, data berperingkat. Skala ordinal ini mengkategorikan dan memberikan urutan atau peringkat pada data, menunjukkan tingkatan. Namun jarak antar kategori tidak dapat diukur. Data ini memiliki urutan atau peringkat yang terdefinisi. Dan jarak tak bermakna, yaitu selisih antar kategori tidak diketahui besarnya. Contoh skala ordinal adalah tingkat kepuasan, sangat puas, puas atau tidak puas. Dan peringkat, misalnya juara 1, juara 2, juara 3. Baik, selanjutnya saya akan serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Alia. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Lina Saniatur Rahmah. Padanya dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang baru saja disampaikan oleh saudari Alia. Yang ketiga yaitu skala interval, yaitu jarak yang sama. Skala interval memiliki karakteristik skala ordinal ditambah dengan jarak antar nilai yang setara, namun tidak ada titik nol mutlak. Di sini karakteristik utama yaitu urutan dan interval yang sama. Yang kedua, tidak ada titik nol mutlak. Yang ketiga, perbandingan rasio tidak bermakna. Contohnya, suhu dalam Celcius. Bukan berarti tidak ada suhu. Contoh berikutnya, skor IQ. Skor 0 tidak berarti ketiadaan kecerdasan. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Lina. Dan selanjutnya materi akan disampaikan oleh Hendra Gunawan. Kepadanya dipersilahkan. Ya, terima kasih. Yang keempat adalah skala rasio nol mutlak. Skala paling lengkap dan kuat, memiliki semua karakteristik skala interval ditambah dengan titik nol mutlak. Nol mutlak, nol berarti ketiadaan variabel yang diukur. Operasi matematika, semua operasi aritmatika bermakna. Perbandingan rasio bermakna misal 20 kg 2 kali 10 kg. Contoh, berat badan 0 kg berarti tidak ada berat, tinggi badan, jarak, waktu, dan pendapatan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Hendra. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Kak Nita. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu perbandingan skala pengukuran. Yang pertama hanya
mengklasifikasikan ya, dan ya. Selanjutnya memiliki urutan atau peringkat. Tidak, ya, dan ya. Selanjutnya jarak atau interval bermakna tidak, ya, dan ya. Dan selanjutnya memiliki nol mutlak. Tidak, dan ya. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Nita. Selanjutnya materi akan dibacakan oleh saya sendiri. Baik, selanjutnya adalah implikasi statistik. Pada gambar, semakin tinggi skala datanya atau mendekati rasio, maka semakin canggih dan kuat metode statistik yang dapat digunakan. Nominal. Di sini contoh untuk nominal adalah modus. Untuk ordinal, contohnya modus dan median. Interval, contohnya lanjut. Semua operasi aritmatika. Data nominal dan ordinal memerlukan uji statistik non-parametrik yang lebih terbatas. Baik, selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh Abdi Nugraha. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudara Muhammad Ihsan. Saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Muhammad Ihsan, yaitu kesimpulan. Fondasi analisis data. Pemahaman skala pengukuran data adalah fondasi utama dalam statistik dan penelitian, yaitu terbagi jadi 4, telah disebutkan, yaitu ada nominal, klasifikasi data, juga rasio paling lengkap dengan 0 mutlak, berat, contohnya seperti berat dan tinggi. Ordinal mengurutkan data seperti tingkat kepuasan. Interval yaitu jarak sama tanpa 0 mutlak seperti suhu. Oke, dilanjut slide-nya. Apakah sudah? Oke, satu tugasan. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami tentang skala pengukuran dan statistika. Baik, saya tutup presentasi kelompok kami pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.